Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Tidak terasa bulan Ramadan sudah di penghujung akhir ya saudaraku ya. Kita sudah masuk 10 hari terakhir. Dan ini Lebaran Ramadan 2025 kurang beberapa hari saja. Ya mungkin ini kita akan membahas pusaka kelas menengah dengan kelas yang cukup paling dicari ya, di bab tentang keberkahan, kerezekian, dan tentang pesugihan. Biasanya pusaka ini dicari para pengusaha maupun kolektor pusaka. Ini menjadi pamor yang wajib dimiliki karena memiliki tuah yang sangat bagus untuk kerezekian, untuk rumah tangga, untuk usaha juga bagus, dan untuk golongan pejabat pun ataupun kesatria juga bagus. Saya akan membahas dua pusaka dengan kasta pamor kerezekian yang paling dicari dan yang sudah terkenal sejak tahun 90-an. Sebenarnya pusaka ini beberapa kali dan sering kita bahas, tapi ini kita juga baru dapat pusakanya. Jadi kita review ya saudaraku ya. Yang pertama ini pusakanya dengan sandangan Gayaman Jogja ya. Kayu timoho, pelet sampir, lawasan, dan sudah mulus. Dan ini pusakanya saudara. Ini termasuk pusaka yang cukup istimewa, kelasnya kelas menengah menurut saya. Mungkin detailnya bisa kelihatan di sini ya saudara ya. Nanti seperti biasa, detail-detail video akan kita taruh di belakang tayangan, belakang konten ya, foto, video, detailnya kita ada. Jadi untuk memahami apa yang kita maksud saudaraku ya. Ini pusaka ini Dwi Pamor saudaraku. Kenapa kita katakan Dwi Pamor? Mungkin seperti nampak pamornya wasputa, tetapi sejatinya di sini ada lingkaran-lingkaran yang membentuk pola udan mas, tetapi tiban. Jadi yang kita bahas di sini adalah perbedaan keris udan mas, tiban, dan rekan. Secara pembuatannya keris pamor udan mas ini termasuk pamor pelumah ya. Tapi yang satu direkan atau sengaja dibentuk polanya biasanya 212 atau balak 5 yang kita kenal lingkarannya 2 1 2 1 2. Sedangkan yang satunya udan mas tiban. Dan mas tiban ini tidak beraturan, tetapi ada lingkaran-lingkarannya juga berlapis ya. Dan di sini yang menjadi unik, di sini ada pamor Rojo Gundolonya saudaraku. Apa sih pamor Rojo Gundolo itu? Pamor Rojo Gundolo ada dua jenis yang dipakem buku. Yang pertama menyerupai gambar orang ataupun makhluk halus, dan yang kedua menyerupai gambar seperti binatang. Dan di sini nampak jelas, di sini ada gambar orangnya, juga ada gambar hewannya. Jadi di sini ini ada gambar seperti kepala ular yang sedang berdiri di sini. Ini namanya pamor Rojo Gundolo, gambar hewan kepala ular. Sedangkan di atasnya ini ada seperti orang duduk, ya, orang duduk, seperti orang sedang bersemedi duduk ya. Ya memang abstrak, tidak ada pamor Rojo Gundolo yang persis detail atau persis menyerupai hewan atau seperti apa, tidak. Karena sejatinya pamor Rojo Gundolo ini tidak direncanakan, tetapi pamor ini adalah dianggap berkah dari sang pencipta yang tidak disangka-sangka. Dan di atasnya ini pamor udan mas tiban ya. Jadi tua pamor Rojo Gundolo itu dipercaya sang pemiliknya akan terlindungi dari serangan gaib maupun dari gangguan makhluk halus. Jadi tuah utama pamor Rojo Gundolo ini perlindungan ya. Perlindungan juga ada unsur kewibawaannya. Dan ini pamor ini sangat jarang karena dianggap sangat membawa berkah pada sang pemilik. Kemudian pamor udan mas tiban yang tidak ditata, tidak 212 ya. Nanti kita bedakan dengan udan mas yang rekan yang 212. Pamor udan mas ya sudah tidak asing lagi kita dengar. Jadi tuah pamor udan mas adalah memberikan tuah kerezekian. Ya tuah kerezekian ini banyak ya saudaraku ya. Ada pamor wasputa, ada pamor kulit semangka, ataupun pamor bendo segodong, ataupun pamor cumi sidonyo ya.
Sedangkan di sini yang terlihat jelas adalah pamor udan Mas Tiban. Tetapi di baliknya ini seperti membentuk pola Jungisi Donyo. Jungisi Donyo ini lingkaran lonjong, kemudian di dalamnya ada pos putanya. Ya. Hampir mirip Pulau Tirto ya. Tapi ini termasuk Jungisi Donyo. Jadi pusaka ini bisa dikatakan 3 pamor bisa. Tetapi kita klaim di sini 2 pamor aja. Jadi ada Rojo Gundolo, kemudian ada udan Mas Tiban. Wah, sangat top ya pamornya ya, untuk pamor rumah kerjekian. Kalau kita lihat dari dapurannya ini brojol, ricikannya cuma ada pijetan, tidak ada tikil alis, tidak ada tikil, dapur lurus. Brojol adalah pusaka dapur yang tidak pemilih secara filosofi dapur. Dan filosofinya pun juga sangat bagus. Meskipun dapur brojol ini dianggap banyak dan dapur yang sederhana, tetapi pusaka dapur brojol ini biasanya mengutamakan sisi esoterik juga, teman-teman. Dan kalau kita lihat tanggungnya ini tuban Mojopahit, seloroknya kehijauan, tantingannya ringan, ukurannya pun ukuran Mojopahit, panjang mungkin 33 sampai 35 cm ini ya. Pamor Rojo Gundolonya ini yang cukup istimewa menurut saya. Jadi ada gambaran ular, kemudian di sini ada bayi atau orang duduk. Ya, ada juga yang menyebutkan bahwa pamor Rojo Gundolo ini adalah gambaran dari kodam atau isi pusaka itu yang memang muncul ingin terlihat oleh sang pemiliknya. Saya yang mengatakan seperti itu. Dan ini termasuk kualitas pusaka kelas menengah ya, menengah ke atas ya, karena dari kualitas besinya bagus, utuh, dan pamornya juga termasuk pamor langka, Rojo Gundolo, dan udan Mas Tiban. Ini kita maharkan di angka 5 juta rupiah dan bisa negosiasi, teman-teman. Tuban Mojopahit, dapur brojol, Dwi Pamor, Rojo Gundolo, dan udan Mas Tiban. Perbedaannya di mana Mas dengan udan Mas Rekan? Kita bahas sekarang yang pamor udan Mas Rekan. Nah, ini kita kebetulan ada pamor udan Mas Rekan. Anda lihat polanya 2 1 2 1 2 1 2. Kebetulan ini juga tanggungnya tuban Mojopahit. Ya. Tantingannya juga ringan tetapi beda dapur. Ini dapurnya tilam upik. Karena di sini ricikannya pijetan, kemudian ada tikil alisnya. Sama dapur lurus. Nah, ini pamor udan Mas Rekan 212. Nah, pamor ini juga sangat-sangat diburu oleh kolektor maupun pengusaha ya, saudara. Yang dipercaya pamor ini bisa membuat orang menjadi kaya raya. Sebenarnya sudah beberapa kali kita bahas bahwa yang dimaksud sugih, kuat kebadan, ya, itu tergantung dari hatinya. Jadi makna pola pamor udan Mas 21212 ini, ketika 2, ini hubungan manusia dengan manusia sudah harus bagus. Luminasitasnya harus bagus. Kita kepada manusia yang lain bagaimana? Sering berbagi apa tidak? Kita peduli apa tidak? Sedangkan 1 menggambarkan ketuhanan atau manunggaling kawula Gusti. Bagaimana kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta yang tunggal? Bagaimana kita bisa menyatukan diri menjadi tunggal dengan Sang Pencipta yang bersifat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Rahman Rahim. Itu, dan kenapa bulat? Ini menunjukkan tekad. Ketika kita sudah bertekad membuat suatu usaha atau membuat niat baik atau bekerja, kita hendaklah kita mendasari kita dengan tekad yang bulat. Harapan kita agar kita menjadi lebih bermanfaat buat manusia-manusia yang lain. Harapan kita menjadi lebih baik, bukan cuma sekedar memperkaya diri sendiri. Sedangkan yang dimaksud sugih itu atau kaya itu bukan cuma sekedar dari materi, tetapi bagaimana rasa syukur Anda. Yang dimaksud kaya dalam peribahasa Jawa ini sugih hati, sugih nrimo, sugih ngalah, sugih ikhlas. Jadi kayalah dalam hati Anda menerima apa yang sudah ditakdirkan di dunia ini menjadi takdir Anda, dan jadikanlah diri Anda menjadi hati yang legowo, yang kaya menerima takdir dan nasib Anda menjadi peran apa di dunia. Dan jadilah Anda menjadi hati yang mudah mengalah, atau ngalah ini bukan berarti kalah ya. Dalam hal apapun di dunia ini pasti banyak gesekan, banyak perdebatan, banyak kontroversi untuk melangkah ataupun mengambil suatu keputusan. Jadi Anda intinya dalam pamor udan Mas ini seseorang filosofinya harus memiliki sugih hati. Ketika Anda memiliki pamor udan Mas 10 biji tetapi Anda tidak tahu penerapan filosofi ini, percuma. Anda tidak akan bisa jadi sugih atau kaya. Jadi sejatinya kaya ini berdasarkan dari tekad Anda
untuk memulai suatu usaha, bulat ketekatan Anda, bagaimana hubungan Anda dengan manusia yang lain, dan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Maka harapan doa dari pamor ini yang tergambar dari filosofi tersebut, memang diharapkan sang pemilik akan kaya, sugih, gemari parloh jinawi, bukan cuma urusan di dunia, tetapi sampai pada tahapan spiritual atau yang di akhirat. Jadi sangat berbeda ya saudaraku ya. Ini yang sebelah ini pamor hujan Mas Rekan, penataannya jelas, direncanakan pembuatannya, 212 ditata tulisan. Sedangkan yang sebelah kiri ini hujan Mas yang tidak direncanakan, Tiban, dan di sini ada pamor Rojogundoronya. Kalau ditanya bagus mana Mas? Semua tuahnya sama-sama bagus, sama-sama tuah kerjekian. Tetapi memang yang lebih mahal di pasaran yang rekan, karena dianggap pembuatannya lebih sulit, kemudian langka yang original sepuh. Kalau yang rekan seperti ini, jangan 5 juta. Tidak nemu Anda, yang original 10 tidak nemu. Ini pasti di atas 10 juta. Apalagi tamunya Tuban Mojopahit seperti ini, tus. Ya. Pasti mainnya pasarnya di atas 10 juta. Karena pusaka ini sudah diburu sejak tahun 90-an. Nah, memang jauh maharnya dengan yang ini. Tetapi secara tuah saya katakan sama. Sama-sama tuah kerjekian, sama-sama tuah kemakmuran. Cocok untuk bidang wirausaha. Ya, mungkin 2 pusaka ini yang bisa kita bahas pada malam-malam ini ya saudaraku ya. Harapan kita semua semoga kita di bulan suci Ramadan ini mendapat penuh berkah, berkelimpahan rezeki, bisa lebaran dengan anak, istri, dan keluarga dengan penuh kegembiraan. Jadi kegembiraan akan lahir dari rasa syukur Anda. Yang dimaksud kekayaan sejati adalah dari letak bagaimana Anda mensyukuri apa yang sudah ditetapkan Sang Pencipta dalam hidup Anda. Jadi hendaklah kita sama-sama saling mensyukuri, saling menghormati, dan menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk sesama kita, sesama umat manusia. Mungkin ini yang bisa kita bahas saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mungkin yang teman-teman mau tanya-tanya bisa via WA saya, via telepon, via WA, silakan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga semua saudaraku umat muslim di Indonesia mendapat malam Lailatul Qadar, malam rasa penuh syukur, penuh berkah, dan membawa berkah untuk seluruh umat manusia. Rahayu, rahayu, salam budaya.